Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Surabaya berasal dari dua kata berbeda. Kata Sura berarti berani dan Baya artinya bahaya. Sehingga secara harfiah, Surabaya diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian di sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Suatu hari Sura pergi berburu ke sungai dan menyantap anak kijang. Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari Baya menjadi curiga karena sulit untuk mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makananku di sungai ini," ujar Baya yang marah kepada Sura. Sura pun tidak takut sama sekali kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya, "Hei, terserah, aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini di sungai ini." Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut terus berlangsung berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan pun ikut terganggu dengan perkelahian dua hewan buas tersebut. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini, aku sudah lelah." "Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya, jangan sampai kamu melanggar batasnya Sura, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya." "Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini." Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali, tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah, dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam dia berenang di muara. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu, akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan oleh Baya. Berbulan-bulan lamanya Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, tapi dia yakin ini ulah Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu, hatinya gembira, sebab kijang itu gemuk. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya.
Hei kamu ini memang bandar dan tak tahu malu Sura. Serakah sekali kamu, bayangkan ikan-ikan di lautmu melimpah tapi kamu malah berburu di tempatku, ujar Baya yang mengetahui Sura yang mengambil seekor kijang tersebut. Hei Baya, kalau kau mau kau bisa saja berburu ikan di laut, aku tidak melarangmu. Halah, mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah, kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkan kepadamu, Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah lalu menyerang Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Cerita ini mengandung pesan moral bahwasanya sebagai manusia harus selalu menepati janjinya. Hal ini sangatlah penting dikarenakan masih banyak manusia yang tidak bisa memahami akan hal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.